Kamu adalah sampah yang bahkan tidak bisa memegang senjata dengan stabil. Namun diakui oleh organisasi pembunuhan internasional terkuat. Raja pembunuh utama. Hanya karena kamu dilahirkan dengan keberuntungan yang luar biasa. Setiap sasaran misi pembunuhan yang kamu ambil, pasti akan mati secara tidak terduga keesokan harinya. Meskipun kamu selalu berusaha menjelaskan kepada organisasi, ini bukan perbuatanmu. Namun mereka tidak hanya tidak percaya. Mereka juga menganggapmu sebagai senjata rahasia organisasi. Menugaskan misi yang tidak dapat diselesaikan oleh pembunuh lain. Semua itu diberikan kepadamu. Dan semua ini harus dimulai dari kejadian tidak terduga. Menjelajah ke dunia paralel ini. Identitasmu di sini. Dia adalah seorang pria Tionghoa yang tinggal di sebuah negara kepulauan. Atau seorang yatim piatu dengan saldo kartu bank hanya 2 digit. Dan seorang yatim piatu yang orang tuanya sudah meninggal. Jadi dalam keadaan terdesak, kamu berani mengambil risiko menjadi pembunuh. Namun sangat disayangkan, kehidupanmu sebelumnya hanyalah seorang yang tidak memiliki pengalaman pembunuhan sebagai pembunuh besi hitam. Jadi tidak mengherankan, kamu mengalami hal ini saat menjalankan misi pertamamu. Dia dibunuh oleh sasaran misi, sambil kamu mengatur ingatan kehidupan sebelumnya. Sebuah pesan yang dikirim oleh seseorang yang dicatat sebagai orang dalam rahasia. Waktu kamu yang baru datang tidak banyak lagi. Jika kamu tidak bisa, lebih baik mundur saja. Tugas ini bisa dikerjakan oleh pembunuh lain. Jelas, dia tidak tahu bahwa tubuhmu sebelumnya sudah menjalankan misi dan dibunuh kembali oleh sasaran misi. Namun, kamu memilih untuk mengabaikan pesan ini. Menjadi pembunuh itu sangat berbahaya. Kamu tidak ingin mengalami nasib yang sama dengan pemilik sebelumnya. Jiwamu benar-benar adalah orang dari negeri naga. Menjadi seorang warga negara yang baik. Namun, itu terukir dalam genmu. Akhirnya, saat kamu bersiap untuk menghapus pesan itu, orang dalam rahasia itu mengirimkan pesan lagi. Namun, sebagai pemandu kamu, saya masih berharap kamu bisa berusaha sedikit. Pembunuh besi hitam. Lihat bagian harinya. Kamu juga tidak ingin hadiah 5 juta ini diberikan kepada orang lain, kan? Kamu melihat pesan yang muncul. Secara naluriah, kamu mengucapkan, saya pergi. Begitu banyak, ini adalah hadiah 5 juta. Sekarang kamu mulai mengerti sedikit. Mengapa karakter awal memilih untuk menjadi pembunuh? Uang datang terlalu cepat, bukan? Melihat situasi ini, kamu langsung memukul paha. Kontrak ini berhasil. Tidak masalah apakah ini menguntungkan atau tidak. Yang utama adalah ingin mengalahkan beberapa orang dari pulau. Maka kamu segera bertindak. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh orang di jalan. Datang ke tempat di mana sasaran sering muncul untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian, kamu melihat sebuah mobil Bentley hitam parkir di depan sebuah tempat hiburan dewasa mewah. Pada saat yang sama, beberapa pengawal turun dari mobil. Dengan ketat melindungi seorang pria paruh baya. Seorang pria paruh baya yang menjadi pemimpin. Turun dari mobil. Dan pria paruh baya ini adalah sasaran misi kamu. Pemimpin geng kecil arogan. Seorang kepala geng kecil yang angkuh dan sombong. Pemimpin geng kecil arogan. Turun dari mobil sambil mengumpat. Kenapa kalian semua terlihat begitu tegang? Pergi, pergi, pergi. Jangan ganggu urusan saya. Penjaga di samping sangat bertanggung jawab dalam investasi. Tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan kakak agar lebih hati-hati. Bukankah terakhir kali ada seseorang yang berniat jahat? Orang yang tidak baik itu ingin membunuhmu. Pemimpin geng kecil arogan, sasaran misi. Tertawa terbahak-bahak tanpa rasa takut. Apa yang perlu ditakuti? Orang itu yang datang terakhir kali. Bukankah dia sudah saya bunuh? Lagi pula, aku membayar untuk menyewa kalian. Bukankah ini yang kalian lakukan? Jaga tempat ini dengan baik. Siap, kakak. Penjaga yang mengenakan kacamata hitam. Dengan terampil mereka menyebar. Terlihat seolah-olah tidak teratur. Namun sebenarnya mengawasi bagian depan dan belakang tempat hiburan dewasa ini. Semuanya termasuk dalam area pengawasan. Kemudian, terlihat beberapa gadis cantik keluar dari tempat hiburan dewasa. Gadis-gadis yang menawan. Tersenyum, mereka mengundang pemimpin geng kecil arogan masuk. Kamu meletakkan teropong dan melihat waktu. Menyadari, orang ini juga datang pada waktu yang sama terakhir kali. Tampaknya, orang ini, sepertinya karena orang yang pernah mencoba membunuhnya sudah mati. Dia jadi lebih santai dan tidak waspada. Bagus, musuh terlihat jelas, sementara kamu berada di darat. Ini adalah keuntungan bagi kamu. 3 menit kemudian, pemimpin geng kecil arogan, menyeret tubuh yang lelah, keluar dari tempat hiburan dewasa. Para pengawal segera membantunya ke kursi belakang mobil. Segera bersiap untuk mengemudikan mobil pergi. Seorang wanita kuat yang mengintai di samping juga segera menaiki Ferrari dan mengikutinya. Kepala pengawal yang mengemudikan melihat ke cermin spion. Segera mengingatkan pemimpin geng kecil arogan. Sepertinya ada yang mengikuti kita. Akibatnya, pemimpin geng kecil arogan hanya melihat ke cermin spion. Seketika dia ketakutan sampai celana dalamnya basah. Sialan ini.
Bukankah ini orang yang datang untuk membunuhnya sebelumnya? Kenapa orang ini tidak mati? Dia sendiri yang mengirim orang ini pergi saat itu. Bagaimana orang ini bisa muncul di depannya? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Pemimpin geng kecil arogan. Dia bahkan mengira dia mengalami halusinasi. Menggosok matanya dan melihat sekali lagi. Saat itu, kamu di atas si keledai kecil. Juga sedang melihat ke arah sini. Tatapan saling bertemu. Pemimpin geng kecil arogan. Seketika, pupilnya bergetar. Menghirup napas dingin. Apakah yang terjadi sebelumnya hanya trik? Kali ini baru benar-benar pembunuhan. Tidak. Bagaimana mungkin aku bisa mati di sini? Pemimpin geng kecil arogan setidaknya sudah berpengalaman. Meskipun situasinya mendesak, dia juga bisa segera tenang. Orang ini mengendarai si keledai kecil. Bagaimana mungkin bisa mengejar? Pasukanku, cepatlah, tinggalkan orang itu. Aku tidak boleh mati seperti ini. Dan saat ini, menyadari bahwa kamu setelah bertatapan dengan sasaran misi, juga panik setengah mati. Selesai? Selesai. Oh tidak, sudah ketahuan lagi. Sayangnya, aku masih sengaja menjaga jarak beberapa mobil dari orang ini. Bagaimana bisa langsung ketahuan? Sepertinya menjadi pembunuh ini tidak semudah itu. Dan saat kamu merasa menyesal, tiba-tiba, Bentley di depan mempercepat, dengan cepat meluncur keluar. Menabrak truk pengangkut tanah di sebelah kiri persimpangan depan. Terjadi tabrakan. Diiringi dengan suara ledakan yang menggelegar. Hanya melihat Bentley di depan, terbang terlempar akibat tabrakan. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuatmu tertegun. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang dilakukan Bentley ini? Tapi segera, kamu mulai sadar dari keterkejutanmu. Tunggu, jika orang ini mengalami kecelakaan dan mati, apakah hadiahnya masih berlaku? Saat itu, perasaanmu sangat rumit. Sebagai seorang pembunuh, sasaran misi pertamamu sudah mati. Tapi bukan oleh tanganmu. Setelah pulang ke rumah, kamu menghela napas, sambil mencari pekerjaan yang cocok di ponselmu. Jelas bahwa profesi pembunuh ini tidak cocok untukmu. Jika tidak bisa, jadi pacar saja. Namun saat itu, kamu tiba-tiba menerima pesan transfer bank. Diterima transfer 5 juta dari akun anonim. Kamu terkejut dan baru menyadarinya. Ini tidak mungkin hadiah dari misi, kan? Kamu bahkan sedikit tidak percaya. Sampai melihat pesan berikutnya. Pesan dari orang dalam rahasia. Selamat kepada Tuan melihat hari yang telah menyelesaikan misi. Hadiah sudah akan dikirim. Harap periksa dengan seksama. Hahaha. Ternyata menjadi pembunuh semudah ini, 5 juta dengan mudah didapat. Apakah kamu masih perlu melakukan pekerjaan lain? Menjadi pembunuh. Ambil beberapa tugas dan langsung mencapai puncak kehidupan, kan? Lagi pula harus mencari pekerjaan. Lebih baik terus lakukan ini saja. Lagi pula, mencintai pekerjaan yang dilakukan, bukan? Sementara itu, beberapa senior dari organisasi pembunuh sedang berdiskusi. Dengar-dengar ada pendatang baru yang luar biasa di organisasi. Ya, saya juga sudah mendengar itu. Orang itu membunuh 1 mobil orang termasuk pengawalnya. Habisin semua? Ya, tidak ada jejak yang tersisa. Pendatang baru sekarang memang kejam. Dan hal pertama yang berhasil dilakukan adalah menerima 5 juta. Yaitu masuk ke tempat hiburan dewasa terbesar di negeri itu. Karena kamu sudah lama mengidamkan tempat ini. Namun kamu masuk dengan dada tegak. Tapi saat keluar, kamu bersandar pada dinding. Meskipun secara mental kamu merasakan peningkatan yang besar. Namun secara fisik, jelas kamu belum bisa menahan. Kamu melihat kakimu yang masih bergetar. Tanpa sadar kamu mengeluh, jika gadis kuat, maka pemuda bersandar pada dinding. Istana hiburan dewasa yang legendaris di negeri itu. Ternyata memang menakutkan seperti itu. Setelah bersenang-senang selama setengah bulan, kamu sekali lagi menerima pesan dari orang dalam rahasia. Sangat hebat, ya. Lihatlah, bagian hari ini. Pemimpin geng kecil arogan ditangani dengan baik olehmu. Termasuk kelompok tua di atas yang melihat orang dengan hidung mereka. Semua memuji kamu tanpa henti. Baru-baru ini, banyak tugas menarik baru-baru ini muncul di internet. Jika kamu sudah cukup istirahat, bisa coba melihat informasi yang dikirim oleh orang dalam rahasia. Barulah kamu bangkit malas-malasan dari tempat tidur, membuka komputer dan masuk ke jaringan pembunuh. Ternyata banyak tugas yang diperbarui di sana. Namun, tugas pembunuh juga dibagi menjadi beberapa tingkat. Tugas dengan hadiah di bawah 10 juta adalah tugas besi hitam. Tugas dengan hadiah antara 10 juta hingga 20 juta adalah tugas perunggu. Apa itu besi hitam dan perunggu? Sementara ini bukanlah hal yang perlu kamu pertimbangkan. Mendapatkan uang adalah yang terpenting. Dengan cepat, kamu menemukan tugas yang cocok di sana. Sasaran misi, Yushoki Ziha. Lokasi terakhir muncul adalah di kapal Narita. Tugas mengharuskan tidak ada yang selamat. Hadiah tugas adalah 6 juta. Setelah memilih, kamu mengkliknya. Melihat informasi rinci tentang tugas ini. Di foto, Yushoki Ziha yang berkulit halus dan lembut mengenakan barang-barang bermerek.
sedang bersama seorang wanita yang berpakaian sangat mewah. Wanita yang masih memiliki pesona. Dengan mudah berpelukan. Dia sialan. Hal yang paling kamu benci seumur hidupmu adalah ini. Mengandalkan sedikit. Kecantikan yang didapat tanpa usaha. Orang yang ditanggung oleh wanita kaya. Kenapa bukan kamu yang ditanggung oleh wanita kaya? Kenapa kamu tidak mendapatkan keberuntungan seperti ini? Orang ini benar-benar pantas mati. Tidak heran ada yang ingin membunuh orang ini. Kebetulan hari ini kamu yang akan menegakkan keadilan. Jadi setelah kamu kenyang, kamu langsung pergi ke kafe tempat terakhir kali tangan Giok menyambut Chiba muncul. Ternyata tidak lama. Tangan Giok menyambut dengan gembira Chiba dan pawangnya. Muncul di jalan. Wanita itu menggandeng tangan Giok menyambut Chiba. Tersenyum sangat bahagia. Dan pemelihara merasa senang. Tangan Giok menyambut Chiba juga bahagia. Dia juga mengelus kepala wanita itu. Dengan penuh perasaan dia berkata, "Goddess tercintaku, senyummu benar-benar lucu." Wanita itu memerah wajahnya. Menggunakan tangan kiri yang membawa nilai. Jam tangan berlian penuh yang setara dengan sebuah villa di tangan kirinya. Dia memberi sedikit pukulan manja pada Yushou Shizibo. Sungguh menjengkelkan. Apa yang dia bicarakan di depan umum? Melihat adegan ini dari balik jendela, hatimu terasa sakit. Dalam sekejap, 100 cara muncul di kepalamu. Untuk membuat orang ini. Cara untuk membunuhnya. Sialan, setelah misi ini selesai, kamu harus membersihkan matamu dengan baik. Setelah sepasang kekasih itu berpelukan tanpa peduli orang lain. Mereka berjalan ke arahmu. Melihat situasi ini, kamu menggenggam pisau dengan erat di tanganmu. Awalnya kamu berencana untuk menyerang orang ini saat dia sendirian di malam hari. Sekarang, jika dipikir-pikir, hanya dengan sebuah pisau, sungguh terlalu murah untuk orang ini. Namun, sebagai seorang pembunuh profesional, metode pembunuhanmu tentu saja tidak hanya terbatas pada senjata. Kamu juga telah menyiapkan sekantong kecil racun. Mudah dibawa. Memberikan hasil dengan sangat cepat. Ini adalah Yushou 11 Zibo. Dengan senyum yang menurutnya tampan di wajahnya. Menggenggam tangan wanita kaya dan duduk di dekatnya. "Dewi, mari kita duduk di sini." Wanita kaya jelas sudah sepenuhnya terpesona oleh Yushou 11 Zibo. Menatapnya dengan penuh cinta yang radikal. "Hani, sepertinya kita belum pernah ke tempat ini." Yushou 11 Zibo sambil memesan bahan mahal. Sambil melihat wanita kaya di depannya. Dengan penuh perasaan ia bercerita. "Tentu saja, jika begitu. Apakah di dunia ini ada satu lagi kenangan indah yang menjadi milik kita?" Melihat adegan ini, rahangmu mengencang. Pedang besar di tanganmu sudah sangat lapar. Tak tahan lagi, hancurkanlah. Honosuga. Untungnya, kamu tidak disiksa terlalu lama. Makanan yang mereka pesan sudah dihidangkan. Tangan Giok seperti mulut Chiha. Akhirnya, ada hal baru untuk dilakukan. Rencana pembunuhanmu sangat sederhana. Yaitu berpura-pura lewat di samping dua orang yang sedang makan. Lalu dengan perlindungan lengan baju, melemparkan pil kecil ke dalam minuman Yushou Si. Minuman Zizibo. Lagi pula, kedua orang ini sangat fokus pada cinta mereka. Seolah-olah tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Takutnya, bahkan jika kamu meludahi cangkir orang ini, mereka tidak akan menyadarinya, kan? Namun, saat kamu menemukan waktu yang tepat, berdiri dan bersiap untuk bertindak. 1 detik sebelumnya, masih seperti burung kecil yang bergantung. Wanita kaya yang bersandar di pelukan Yushou Si. Ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi panik. Sayang, ada apa?" Saat ini terlihat Yushou Si yang duduk di samping wanita kaya. Wajahnya memerah. Tangan secara naluriah memegang lehernya. Seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Namun tidak bisa mengucapkannya. Wanita kaya raya itu tampak bingung. Dengan wajah penuh ketakutan, dia berusaha membantu Yushou Si Zibo. "Jangan menakutiku." Sementara itu, kamu yang bersiap untuk bergerak juga tampak bingung. Apa yang sedang terjadi? Kamu bahkan belum bergerak. Kenapa harus memprediksi hasil selanjutnya? Yushou Si Zibo tiba-tiba terjatuh ke tanah. Wajahnya sudah berubah dari merah menjadi ungu kebiruan. Tubuhnya juga semakin menderita. Dia mulai terpelintir di tanah. Keributan ini cukup besar. Menarik perhatian di restoran. Pelanggan lain juga menonton dengan bingung. Orang ini pasti tersedak kue beras. Melihat Yushou Si Zibo yang berputar-putar di tanah. Kesempatan besar tiba-tiba muncul di depan mata. Seketika menyadari. Jika sekarang mendekat dengan diam-diam dan memberikan satu tusukan, apakah itu berarti bisa langsung menyelesaikan misi pembunuhan? Sementara itu, menyadari bahwa Zibo akan karena menelan. Setelah tercekik oleh kue beras, wanita kaya raya tiba-tiba berdiri. "Hani, tolong bertahan ya. Kakak akan menyelamatkanmu." Namun, wanita kaya baru saja menjual langkahnya. Sepatu hak tinggi langsung menginjak kue beras yang jatuh dari meja. Wanita kaya tiba-tiba tergelincir dan menabrak meja makan. Meja makan langsung terjatuh. Dan dengan suara keras, menghantam belakang kepala Yushou Si Zibo.
Yu Shou Si Zibo melotot, sepenuhnya kehilangan nyawa. Melihat adegan ini, kamu merasa kebingungan. Sialan, sasaran misi keduamu juga mati dengan cara yang aneh. Akibatnya, kamu yang bingung baru saja pulang ke rumah. Langsung menerima banyak pesan dari orang dalam rahasia. Pesan hahaha. Melihat hasilnya, kamu memang tidak mengecewakan kami. Ternyata berpikir untuk menggunakan kue beras untuk mencekik orang itu. Benar-benar membuat kami terkesan. Kamu melihat layar. Semua bisa merasakan perasaan tidak sabar dari orang dalam rahasia. Setelah berpikir berkali-kali, kamu akhirnya memutuskan untuk berkata jujur. Sebenarnya ini hanya sebuah kecelakaan. Saya tidak melakukan apa-apa. Orang dalam rahasia membalas dengan cepat. Oh, saya mengerti. Saya mengerti. Tentu saja itu adalah kecelakaan. Lagi pula, berita sudah melaporkan seperti itu, kan? Ngomong-ngomong, hadiah sudah akan diberikan? Ya. Harap diperiksa? Ya. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap, para senior dari organisasi pembunuh berkumpul lagi. Membahas insiden pembunuhan tahun kue, ya? Ini benar-benar baru. Di negara kita. Saya khawatir tidak ada kejadian kematian yang lebih normal dari ini. Saya dengar anak itu adalah seorang orang dari negeri naga. Ternyata begitu. Apakah ini kekuatan misterius dari timur? Saat itu, pria yang duduk di tengah mulai berbicara. Mengganggu diskusi orang lain. Sekarang membicarakan ini masih terlalu awal. Lagi pula, pembunuh hanya memiliki satu kesempatan untuk gagal. Namun, orang yang bernamakan R.I. Fenzi ini, metode ini memang sudah tua. Kemampuannya mungkin jauh lebih dari sekadar pembunuh besi hitam. Hanya saja saat ini tugas yang diselesaikan terlalu sedikit. Setelah dia mengumpulkan beberapa tugas, beri dia tugas evaluasi untuk meningkatkan levelnya. Jadi setelah rapat selesai, orang dalam rahasia menjelaskan tentang level pembunuh. Saya sudah menjelaskan tentang peningkatan ini kepada Anda. Secara keseluruhan, semakin banyak tugas, semakin rendah kerjanya. Meningkatkan level pembunuh. Hadiah juga sangat besar. Saat itu, dimanapun kamu ingin mengarahkan gadis yang tersesat, kamu bisa memikirkan beberapa dan bisa melakukannya. Informasi dari orang dalam rahasia seperti petir yang mengguncang. Meledak di dalam hatimu. Wah, luar biasa. Pria mana yang bisa menahan godaan ini? Segera kirimkan tugasnya padaku. Aku ingin sekaligus 10 gadis. Bukan, maksudku adalah tugas. Dengan cepat, orang dalam rahasia akan mengirimkan beberapa tugas yang sesuai untukmu. Tingkat kesulitan tugas informasi bervariasi. Dan hadiah yang sesuai juga sangat beragam. Kamu tidak berpikir sama sekali. Langsung memilih misi dengan hadiah tertinggi. Sasaran misi adalah 28. Lokasi terakhir muncul adalah di kapal Tiangong. Persyaratan misi adalah tidak meninggalkan saksi hidup. Hadiah misi adalah 7 juta. Tentu saja, selain informasi dasar dari jaringan pembunuh. Selain informasi dasar misi yang dirilis. Orang yang bertanggung jawab juga akan memberikan banyak rincian. Orang dengan hadiah tertinggi ini adalah tipikal anak orang kaya. Biasanya sangat suka balapan mobil. Kebetulan, siang ini di Akiyama ada perlombaan balap mobil pribadi. Jika bisa mengutak-atik mobil orang ini, membuat orang ini terbalik dan meninggal saat balapan. Kecelakaan seperti ini seharusnya masuk akal, kan? Begitu dikatakan, langsung dilakukan. Kamu dengan terampil menyiapkan sekumpulan alat untuk membongkar. Tiba di toko 4S untuk memperbaiki mobil sport Ferrari milik Koji Hachijir. Kamu dengan cepat mengganti dengan seragam mekanik yang dibeli sementara. Dengan percaya diri datang ke tempat perbaikan khusus. Gudang mobil. Dengan cepat kamu menemukan Ferrari edisi terbatas milik Koji Hachijir. Namun, kamu tetap terlambat satu langkah. Ferrari ini sudah diperbaiki oleh para mekanik. Saat kamu terlihat sangat murung. Dan tidak tahu harus berbuat apa. Seorang yang mengenakan kacamata kodok. Dan mengenakan pakaian yang jelas sangat mahal. Tetapi terlihat sangat norak. Muncul di hadapan semua orang. Ke-28 Jiro sambil melepas kacamata kodoknya. Dengan santai memanggil mekanik, "Guru, apakah mobil saya sudah diperbaiki?" Beberapa mekanik melihat ke-28 Jiro. Dan langsung tersenyum lebar. Tentu saja sudah diperbaiki. Perbaikan kali ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Kami jamin bisa membuatmu seperti harimau yang menambah sayap di pertandingan sore ini. Dan ke-28 Jiro juga merasa sangat senang. Melihat Ferrari yang sudah kembali seperti semula di depannya. Ekspresinya juga sangat bahagia. Kali ini, saya pasti bisa meraih juara pertama di pertandingan. Setelah mengatakan itu, Kr. Bacilang mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. Mengeluarkan beberapa lembar uang besar. Dengan murah hati memberikannya kepada kepala mekanik. Kemudian dengan mahir menyalakan Ferrari. Dengan cepat menginjak pedal gas dan melaju pergi. Dan di samping itu, kamu yang menyaksikan seluruh kota. Melihat di depanmu yang perlahan-lahan menghilang dari pandangan Ferrari. Dalam hati, perlahan-lahan mengucapkan satu kata, astaga. Perjalanan ini terasa sia-sia. Namun pada saat itu,
Topik obrolan para mekanik. Menarik perhatianmu. Ngomong-ngomong, kita sudah lama tidak memperbaiki Ferrari, kan? Haha, saya hampir lupa bagaimana cara memperbaikinya. Memperbaiki Ferrari, mobil sport kelas atas ini. Ayo, bukan begitu? Saat saya memutar pengendali, tangan saya bergetar. Pengendali apa? Kamu memutar pengendali, ya? Jika tidak memutar pengendali, apakah harus memutar skrup? Jadi, apakah kalian tidak memutar skrup? Bukan. Bukankah kali ini kita memperbaiki sensor? Berdiri di belakang siap untuk pergi, kamu. Terkejut mendengar kata-kata ini. Apakah sekelompok orang ini benar-benar mekanik? Segera setelah itu, kamu melihat beberapa mekanik itu menundukkan kepala dan meraba-raba saku pakaian mereka. Tiba-tiba mengeluarkan banyak komponen. Skrup untuk mengunci tuas persneling. Skrup untuk mengunci kursi. Pipa logam yang tidak tahu dari mana dilepas dari mobil. Tunggu, bahkan ada satu potong lagi. Kabel rem, bahkan seorang bodoh pun bisa melihat bahwa semua ini adalah komponen mobil. Mekanik itu sendiri juga terkejut. Lihatlah aku. Aku melihatmu, kita sudah dalam masalah. Toko kami harus berhubungan dengan mati bersama dengan ke-28 Jiro. Cepat, teleponlah. Garasi perbaikan sudah berantakan seperti bubur. Ini juga membuatmu di samping terkejut. Apakah orang-orang ini tidak mungkin rekan seprofesi? Jika suatu saat kamu membeli mobil, pasti tidak boleh datang ke sini untuk perawatan. Jadi kamu diam-diam keluar dari dealer 4S. Anggap saja semuanya tidak pernah terjadi. Saat ini di jalanan Gunung Akina. Di kedua sisi jalan yang lebar berkumpul banyak penonton. Di tengah ditarik garis start hitam putih. Sekitar spanduk dan poster balap besar juga didirikan. Suara deru mesin tidak henti-hentinya di seluruh jalan. Berbagai mobil balap sudah siap. Dengan suara tembakan sinyal yang keras. Kolba. Ferrari Giro melesat dengan cepat. Jauh meninggalkan posisi kedua di belakang. Kolba Giro melihat ke cermin spion. Jangan katakan mobil balap lainnya. Bahkan GTR yang berada di posisi kedua hanya terlihat bagian depannya. Mobil balap lainnya. Bahkan tidak terlihat bayangan setan pun. Melihat situasi ini, Kolba Giro sangat senang. Haha, ternyata perasaannya setelah diperbaiki memang berbeda. Kecuali Ferrari yang memimpin jauh. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara mobil balap lainnya yang tertinggal. Kamu mengejar dan dikejar. Kecepatannya juga pas-pasan. Video itu menunjukkan mobil merah mencolok yang tidak turun dari posisi tinggi. Beberapa anak kaya lainnya juga tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Sangat keren. Tunggu sampai perlombaan selesai. Aku akan mencari KR8 Ciro untuk berdiskusi dengan baik. Lihat apakah dia bisa meminjamkan Ferrarinya untuk aku kendarai. Jangan bercanda. Itu adalah mobil kesayangannya. Hanya untuk modifikasi saja sudah menghabiskan hampir satu sasaran misi kecil. Itu pasti tidak mungkin dipinjamkan. Namun saat ini, KR8 Ciro yang terlibat. Jelas sudah berada di posisi rendah. Namun ekspresinya tidak menunjukkan kegembiraan seperti sebelumnya. Bahkan ekspresinya terlihat jauh lebih buruk daripada menangis. Ya Tuhan, tolong. Ferrari. KR Baciro memegang kemudi dengan erat. Dari mulutnya terdengar jeritan seperti suara babi disembelih. Awalnya, dia melihat dirinya terlalu jauh dari orang-orang di belakang, masih ingin mengurangi kecepatan. Mengolok-olok para pecundang di belakang. Siapa yang tahu, tidak peduli seberapa keras dia menginjak rem. Kecepatan mobil ini tidak hanya tidak berkurang, malah semakin cepat. Harus tahu ini di jalan pegunungan. Beberapa tikungan berada di tepi jurang. Di sekeliling hanya ada pagar tipis. Rem, cepat rem untukku. Tolong, KR Bacilang ingin bunuh diri. Pemandangan di kedua sisi jalan berkedip dalam sudut mata seperti mozaik. Namun kedua matanya menatap lurus ke depan. Sama sekali tidak berani menyimpang sedikit pun. Dan pada saat ini, hasrat untuk bertahan hidup yang besar muncul. Memaksa KR Bacilang akhirnya sedikit tenang. Oh ya, jika menarik rem tangan, mobil bisa berhenti. KR Bacilang menarik napas dalam-dalam. Seolah memberi semangat pada dirinya sendiri. Dengan cepat menarik rem tangan. Di detik berikutnya hanya terdengar suara, plak, rem tangan. Dia langsung mencabut rem tangan beserta dudukannya. Di ladang tua, mencabut lobak. Tidak ada yang semulus ini. Kolba Giro sudah kebingungan. Di mana skrup rem tangan? Kemana skrup rem tanganku? Tolong. Sialan, para mekanik itu harus mati. Tapi sekarang, tidak peduli seberapa banyak aku mengutuk, itu sudah tidak ada gunanya. Karena dalam pandangan Kolba Giro, jurang sudah muncul di depan mata. Belok, cepat belok. Kolba Giro hampir terbang karena ketakutan. Membuang rem tangan itu. Menggenggam kemudi dengan kedua tangan. Namun kenyataannya, seolah-olah sedang mengejek Kolba Giro dengan keras. Setelah rem tangan berkorban dengan gagah, kemudi juga tidak mau kalah. Seketika terlepas dari pipa dan langsung terbang keluar. Detik berikutnya hanya terdengar suara dentuman. Ferrari menerobos pagar dengan berani. Diiringi teriakan Kolba Giro yang menyedihkan.
terjun dari tebing. Sementara itu, di sisi lain, kamu sedang dalam perjalanan pulang dari dealer 4S. Tiba-tiba menerima telepon dari orang dalam rahasia. Kamu melihat catatan di ponsel. Dengan wajah bingung. Bukankah orang ini biasanya mengirim pesan? Kenapa kali ini memilih untuk menelepon? Jangan-jangan karena kamu belum menyelesaikan misi. Datang untuk menuntut pertanggungjawaban, kan? Kamu dengan terpaksa menjawab telepon. Jangan-jangan jika misi belum selesai, akan ada potongan uang? Namun siapa yang tahu, begitu telepon terhubung. Dari seberang terdengar suara bersemangat dari orang dalam rahasia. Hahaha, lihatlah, kamu benar-benar luar biasa. Aku sudah mengenal orang dalam rahasia ini cukup lama. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang yang bisa menyelesaikan misi dengan begitu mulus. Keanggunan ini benar-benar sangat anggun. Benar-benar sebuah pembunuhan yang sempurna. Lihatlah, kamu benar-benar adalah pembunuh kita. Meminjam tangan dari bintang yang sedang bersinar. Wanita yang mendengar kata-kata ini semua terkejut. Apa situasi ini sebenarnya? Bagaimana ini bisa dianggap menyelesaikan misi? Orang ini tidak mungkin menghubungi pembunuh yang salah, kan? Namun, orang dalam rahasia di ujung telepon tidak hanya tidak menyadari ketidakberesanmu. Sebaliknya, dia malah semakin bersemangat. Oh tidak, apakah kita tidak perlu berpura-pura lagi? Apakah kamu ingin menyalahkan kejadian ini kepada para mekanik, kan? Sangat mengesankan, melihat pasukan yang beruntung. Sebagai orang dalam rahasiamu, aku bahkan merasa malu. Ternyata, orang dalam rahasia itu belum selesai berbicara. Kamu langsung memutuskan telepon. Apa sebenarnya situasi ini? Kamu bahkan berhasil menyelesaikan misi tanpa alasan yang jelas. Dan apa yang paling mengejutkan Anda adalah, orang yang memberi informasi ini ternyata seorang wanita. Setelah satu panggilan telepon, jumlah informasi yang diterima benar-benar terlalu besar. Sampai-sampai CPU otakmu hampir terbakar. Namun, dengan cepat, keraguan terbesarmu akhirnya terjawab. Jendela video sebelumnya tiba-tiba muncul. Di tengah layar, adalah sebuah mobil balap yang mengeluarkan asap hitam. Kamu langsung bisa melihat bahwa mobil ini telah penyok karena tabrakan. Mobil balap yang terbakar hingga tidak berbentuk. Itulah Ferrari milik Ko28 Giro. Saat itu, ponselmu menerima lagi 7 juta yuan yang dingin. Jika dibulatkan, kamu hampir tidak melakukan apa-apa dan sudah menghasilkan sebanyak ini. Haha, ternyata menjadi pembunuh sebagai pekerjaan lepas seperti ini lebih baik daripada bekerja di perusahaan. Bekerja 996 di kantor jauh lebih melelahkan. Kamu melihat saldo di bankmu. Sebelumnya, kamu telah menyelesaikan 2 misi. Total kamu telah menghasilkan tepat 11 juta. Namun, jika dihitung dengan uang yang kamu habiskan di tempat hiburan dewasa, dan juga pengeluaran hidup lainnya yang berantakan, masih tersisa sekitar 7 juta. Sekarang, ditambah dengan 7 juta ini, di rekeningmu sudah ada 14 juta. Tidak ada cara untuk menghabiskannya. Dikatakan bahwa orang paling bahagia saat menghitung uang. Sekarang kamu benar-benar merasakannya. Kebetulan malam ini, kamu bisa pergi ke tempat hiburan dewasa dan berbelanja dengan bebas. Sementara itu, di sebuah tempat yang tampak tidak mencolok, di dalam kantor pengacara, pemimpin organisasi pembunuh, Qiao Yuancheng, duduk di satu-satunya kursi bos. Dengan puas berkata kepada beberapa senior di organisasi, kali ini adalah kecelakaan mobil. Hehe, orang itu memang sangat pandai beradaptasi ya. Saya sudah bilang sebelumnya, kekuatan dia jauh dari yang kita lihat begitu sederhana. Bagaimanapun, untuk menyebabkan kecelakaan seperti itu, orang ini sebelumnya pasti telah melakukan penyelidikan yang sangat mendalam. Tentang dealer 4S itu sangat paham, sehingga bisa merencanakan serangkaian kecelakaan seperti ini dengan begitu lancar. Orang yang disebut melihat bagian matahari ini memang lahir untuk pekerjaan ini. Qiao Yuancheng tidak bisa tidak merasa puas dan mengusap dagunya. Tidak pernah terpikir, baru-baru ini, organisasi pembunuh mereka benar-benar melahirkan banyak bakat. Sebagai pemimpin, dia tentu harus baik. Untuk merenungkan dengan baik, memberi orang itu beberapa tugas. Harus segera meningkatkan level pembunuhnya. Beberapa anggota senior mendengar ini. Seketika saling bertukar pandang beberapa kali. Ketua, maksudmu adalah? Qiao Yuanze mengangguk dan berkata. Mendengar dari Sue, gadis itu bilang, ini sudah menjadi misi ketiga untuk melihat pembagi waktu. Saatnya memberinya tugas lain. Orang itu tidak seharusnya tetap di level besi hitam. Setelah rapat selesai, orang dalam rahasia segera meneleponmu. Misi pembunuh yang disetujui khusus oleh Ketua Qiao Yuanze dikirimkan kepadamu. Sasaran misi adalah mengungkap mata-mata dalam organisasi. Persyaratan misi adalah tidak meninggalkan saksi hidup. Setelah menyelesaikan misi ini, level pembunuh akan otomatis meningkat 1 tingkat. Menurut data, mata-mata ini bernama Diao Mei dan Zi. Metodenya sangat kejam. Saat ini, sudah ada puluhan orang dalam organisasi. Pembunuh tingkat Bai Ying telah tewas.
Setelah dia melihat informasi misi di ponselnya, dia langsung memilih untuk tidak melakukannya. Sekarang kamu jelas hanya seorang pembunuh besi hitam. Mengapa harus menghadapi bahkan pembunuh tingkat Baiyun? Apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang ini? Lagi pula, kamu sekarang cukup nyaman berada di peringkat pembunuh besi hitam. Melawan pembunuh ini sendirian. Sudahlah, seolah-olah siapapun yang ingin pergi, silakan saja. Apalagi, kamu juga berencana untuk menghabiskan banyak uang di tempat hiburan dewasa malam ini. Ini bahkan tidak bisa dihentikan oleh raja sekalipun. Jadi setelah kamu santai menyelesaikan makan malam, kamu pun tersenyum dan bersiap-siap untuk keluar dengan bahagia. Sama sekali tidak memikirkan tentang misi ini. Tapi yang tidak kamu ketahui adalah semua tindakan ini tercatat semuanya dalam sebuah teleskop yang sangat tersembunyi. Seorang pria dengan penampilan biasa tetapi tatapan suram, perlahan-lahan meletakkan teleskop di tangannya. Mengangkat sudut bibirnya dengan sinis dan mendengus dingin. Pembunuh pemula terbaik yang konon kabarnya. Kenapa terlihat tidak terlalu pintar? Pembunuh sejati tidak bisa sering menggunakan identitas yang sama. Masuk dan keluar dari tempat yang sama. Lagi pula ini adalah tempat hiburan dewasa. Tempat seperti ini penuh dengan orang-orang yang campur aduk. Dan orang ini adalah sasaran misi kamu yang sial. Karena orang yang tidak beruntung itu, dia saat ini masih dianggap sebagai anggota organisasi pembunuh. Mengenai pergerakan organisasi baru-baru ini, dia masih sedikit tahu. Dia tahu bahwa kamu adalah pembunuh baru. Baru-baru ini, kamu telah menyelesaikan banyak misi dengan keterampilan yang tinggi. Awalnya dia tidak terlalu peduli. Lagi pula dia bukan orang dalam rahasia. Pembunuh baru bukan urusannya. Sampai dia menyadari, kamu belakangan ini sering berkeliaran di dekat rumahnya. Ini benar-benar membuatnya ketakutan. Dia bahkan mengira bahwa organisasi telah menemukan dirinya. Mengirimmu untuk membungkamnya. Siapa yang tahu setelah mengamati beberapa hari ini, kamu bukan hanya bermain game di dalam rumah, tapi juga pergi ke tempat hiburan dewasa untuk menghabiskan uang. Ini juga bisa dibilang sebagai taman pembunuh. Apakah orang itu gila? Dia bahkan menghargai orang sepertimu. Sepertinya organisasi pembunuh ini benar-benar akan tamat. Meskipun merasa tidak perlu sama sekali. Tapi Sisial sebagai penyamar tetap melaporkan informasi ini ke kelompok. Kontak Sisial segera memberikan tanggapan. Jangan sekali-kali meremehkan. Tidakkah kamu pernah mendengar pepatah dari negeri naga? Seorang ahli sejati terlihat selalu santai. Jika kebetulan orang ini dikirim oleh organisasi pembunuh untuk membunuhmu, hati-hati dalam menangani. Jangan sampai identitasmu terungkap. Sisial langsung tertawa sinis. Dalam hati sudah memikirkan cara untuk menghadapinya. Bukankah dia hanya seorang pembunuh baru? Langsung bunuh saja, kan? Hingga pagi hari berikutnya, kamu keluar dari tempat hiburan dewasa dalam keadaan mabuk. Dari bekas merah yang banyak di lehermu. Pertarungan semalam pasti cukup sengit. Akhirnya kamu dengan susah payah sampai di depan pintu rumah. Tangan kananmu bergetar memegang kunci. Menemukan lubang kunci itu seperti tumpukan penghindar macan. Bagaimanapun kamu mencoba, tidak ada yang bisa dimasukkan ke dalam momen ini. Bahkan membuat orang sial itu terlihat cemas. Bahkan ingin berlari untuk membantumu membuka pintu. Akhirnya melihatmu membuka pintu. Masuk ke dalam rumah dengan langkah yang goyah. Namun, kamu baru melangkah 2 langkah sudah terjatuh dengan keras. Terjatuh karena sebuah papan yang direncanakan untuk memperkuat. Papan yang menangkap kaki itu membuatmu tersandung. Sementara itu, suara logam yang dingin terdengar di telingamu. Kamu mengangkat kepala untuk melihat. Terlihat 2 buah pisau dan garpu yang tajam. Terbenam langsung di samping lehermu. Di atas lantai kayu di sampingmu. Melihat situasi ini, kamu seketika setengah terbangun. Seketika melompat dari tanah. Jika ini sedikit lebih miring, kamu pasti sudah mati. Namun malam ini kepalamu sangat sakit. Memutuskan untuk menangani masalah ini besok. Maka kamu mencabut pisau dari tanah. Dibuang kembali ke meja. Masuk ke kamar tidur dengan bingung dan tidur. Melihat adegan ini, Sisial segera memutuskan untuk bertindak. Dan ini masih Rokie terkuat. Jika organisasi pembunuh masih berencana mengirim orang seperti ini untuk membunuhnya. Itu benar-benar penghinaan baginya. Dan yang kalian semua tidak tahu adalah untuk mencari tahu bagaimana cara kamu menyelesaikan misi. Para petinggi di kelompok sudah lebih awal. Sudah meminta orang untuk menyiapkan kamera di sekitar rumahmu. Kamera dan alat penyadap. Jadi atas perintah Kiao Yuanche, anggota kelompok mulai mengoperasikan komputer. Mengalihkan gambar pemantauan ke layar besar. Beberapa sesepuh di kelompok saling bertukar senyum. Juga membiarkan orang kepercayaannya menyusup. Kalian semua perhatikan dan pelajari dengan baik. Jangan lihat dia sekarang masih Rokie. Mungkin dalam waktu dekat, dia akan mengambil posisi kalian. Terlihat di layar pemantauan. Sisial sudah menyusup ke dalam rumahmu. Seluruh proses. Bahkan tidak ada suara berlebih yang keluar. Cukup melihat keahlian dan kecakapan orang ini. Melalui rekaman pengawasan di samping. Juga bisa dengan jelas melihat di kamar tidur lantai 2. Kamu sedang berbaring di kasur tidur nyenyak.
Bahkan tidak berbalik sedikit pun. Beberapa anggota senior secara naluriah saling memandang. Lalu melihat ke arah jembatan yang duduk di paling atas. Sepertinya ada yang tidak beres. Sialan, orang sial ini sudah masuk ke dalam rumah. Sepertinya orang itu masih tidur. Kiao Yuancheng menganalisis dengan tenang. Dia pasti memiliki rencana lain. Kita harus sabar dan terus mengamati. Jika kita melewatkan detail lain, itu akan buruk. Para petinggi berbisik beberapa kali. Belasan pasang mata. Sekali lagi menatap layar besar secara bersamaan. Lagi pula ini adalah pengawasan di pinggir jalan. Jangkauannya masih terbatas. Sudut terbaik. Hanya bisa melihat kamar tidur lantai 2 rumahmu. Mengenai tempat lain. Hanya bisa mendapatkan suara melalui alat penyadap. Namun, pada detik berikutnya, terdengar teriakan kaget dari alat penyadap. Segera diikuti dengan suara, plak. Seperti suara sesuatu yang jatuh ke tanah. Kemudian terdengar desahan lembut. Suaranya terasa aneh. Sungguh, tidak seperti suara yang biasa dikeluarkan oleh orang biasa. Lebih terdengar seperti setelah tenggorokan terpotong. Dalam keadaan bocor udara. Deru suara ini cukup besar. Pembunuh. Para sesepuh organisasi mendengarkan dengan bingung dan terangsang. Suara apa ini? Apakah ada sesuatu yang tidak terduga dari pasukan? Tidak mungkin oleh anjing itu. Bajingan sialan itu berhasil mendapatkannya. Ya? Namun, di layar besar, gambar yang dipantau tidak menunjukkan gerakan sama sekali. Hanya alat penyadap yang berfungsi. Namun, setelah serangkaian, suara aneh itu mereda. Alat penyadap juga ikut tenang. Hanya menyisakan suara dengkuranmu. Masalah ini, jangan katakan kepada para tetua. Bahkan Kiao Yuan C, yang menjadi ketua, juga merasa gelisah. Hei, cari yang cerdas sedikit. Pergi lihat apa yang terjadi. Seorang anak buah yang gesit, segera meninggalkan kantor, menuju arah rumahmu. Namun, anak buah baru saja tiba di rumahmu. Di depan pintu rumah, tercium bau darah yang kuat, yang sedang menunggu kabar. Segera menerima jawaban dari anak buah. Kakak besar sedang menyelidiki lokasi. Anak buah ditelepon terengah-engah. Sudah mati. Orang itu sudah mati. Para tetua yang hadir sangat terkejut mendengar jawaban anak buah. Beberapa dari mereka berdiri dari sofa. Siapa yang mati? Katakan dengan jelas. Pejabat sial, orang itu sudah mati. Mati di ruang tamu. Di tenggorokannya masih tertancap 2 pisau garpu. Suara Adi terdengar bersemangat dan tidak sabar. Sambil melaporkan situasi di lokasi dengan sangat rinci. Melaporkan kepada Kiao Yuan C. Sambil memberikan dugaan pribadinya.